Sing jang takor ya rewel iki. Ya rewel iki. Rewel apa ya? Wah, ndelok mien ning pas main ning apa di Stama ya ning Tasikmalaya. Iya. Kan ndelok KFC waduh kotae. Atau nek CFC gak ngawur. KFC. Oh, berarti belum zamannya ayam geprek ini. Halo, jumpa lagi dalam edisi perdana Tendangan Racer bersama saya Bimo Warkop yang kali ini akan mengobrol dengan salah satu legenda Persebaya di belakang layar, kadang-kadang di lapangan, yaitu Cak Benny Sutrisno alias Cak Bodong. Kita akan bertanya santai-santai sedikit-sedikit tentang Cak Bodong. Halo Cak Bodong, apa kabar? Halo, baik-baik. Apa kegiatannya selama pandemi ini? Ya, di rumah aja ya. Wah. Ngingu manuk. Ternyata Cak Bodong penggemar burung, manuk. Terlihat di depan rumahnya juga banyak burung warna-warni. Selama ini Cak Bodong adalah seorang kitman. Apa itu kitman? Sebenarnya kita tanya pelan-pelan. Sebenarnya kerjanya kitman itu secara ringkas itu apa, Cak Bodong? Misalnya dari mulai jam berapa kalau pas tanding? Kalau pas tanding ya kita sebelum tengah 4 sore ya, jam 12 sudah berangkat dari apartemen ke GBT ya, ke stadion lainnya 2 jam sebelum pertandingan. 2 jam sebelum pertandingan ya, sudah ada di stadion. Sebelum, iya. Berarti itu nata-nata di ruang ganti gitu ya? Iya, duluan kalau kita duluan. Sebelum tandingan kita ke lapangan dulu, nata-nata di ruang ganti itu. Ya kaos kaki, baju tandingan, sepatu, dan lain-lainnya. Pokoknya perlengkapan tandingan. Berarti sehari sebelumnya sudah disiapin ya? Misalnya dari apartemen itu sudah posisi siap semua di sana, tinggal nata gitu, atau di tempat menyiapkannya? Di apartemen, kalau yang masuk line up, bawa siapkan. Hal-hal menarik apa sih sebenarnya Cak Bodong nih ya? Cak Bodong ini sudah bersama Persebaya mungkin sudah puluhan tahun ya, bahkan sejak Persebaya dulu LPI sampai saat ini. Artinya Cak Bodong ini levelnya sebenarnya kalau pelatih sudah level A profesional ya, sudah mengalami banyak pelatih. Itu liga divisi 1 ya maksudnya. Divisi 1 malah sudah masuk. Hal-hal apa yang membuat Cak Bodong passionnya tertarik di kitman itu sebenarnya sejarahnya dulu gimana sih kok bisa jadi kitmannya Persebaya? Ya dulu pertama itu kita karyawan Persebaya tahun zamannya Pak almarhum manajernya Santo manajernya. Ya ketua umumnya Pak Ismail Iskandar apa? Pak Salah Ismail pada ketua umum ya. Ya. Oh ya itu pelatih pertama kali saya itu divisi 1 Pak Al-Haddad. Pak Mama, terus baru diganti tengah diganti Pak Jackson. Ya. Terus manajernya Pak Haruna. Ya, 2003-2004. Pak Haruna. Pemainnya golongnya Hamka. Terus strikernya Rahmat Afandi itu. Ya. Ya seperti Halil masih ada. Ya, berarti sudah puluhan tahun bersama Persebaya dan berganti-ganti pelatih ataupun pemain, Cak Bodong masih tetap ada di sini. Dari sekian banyak sebenarnya dari pelatih-pelatih yang ada, mulai dari lokal sampai asing, pasti banyak berinteraksi dengan pelatih. Artinya Cak Bodong pun memiliki ilmu-ilmu kepelatihan. Apakah nggak ada keinginan untuk jadi pelatih? Nggak, saya pelatih bayangan seringnya.
Benar-benar pelatih bayangan. Cak Botong itu sering on frame dalam kamera ataupun di televisi itu sebelahnya pelatih. Juga di media-media sosial terlihat Cak Botong itu mendampingi. Kalau ya sekarang sebelahnya biasanya sebelahnya Cak Adi Carnoso. Bahkan body language-nya seakan-akan pelatihnya itu Cak Botong. Kalau pemain sekarang bicara sama pemain. Nah, dari dulu sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang, bukan hanya sekarang. Pemain siapa yang katakanlah unik atau lucu atau apa yang dalam hal Cak Botong sebagai seorang kitman, misalnya, oh mintanya seperti ini, antiknya seperti itu, ada yang unik atau lucu gimana? Siapa biasanya? Ya dulu itu ada yang rewel, ada yang rewel pemain asing. Contohnya rewel gimana? Bisa minta gini nggak cocok. Kita marah-marah kita ya ngedem ya, namanya ngedem gini ya dia nurut. Banyak kan dulu menasing orang rewel gitu. Berarti Cak Botong ini sedikit-sedikit menguasai beberapa bahasa asing yang ada ya. Pemain Persebaya kan ada dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Eropa. Kata kau bahasa Indonesia. Kadang tak urut Jawa, ayo ini. Oh ya, berarti bahasa Jancuk. Nah, berarti mungkin Dutra ini cuk gitu biasanya diajari oleh Cak Botong ini. Ini dulu tapi berhasil ya ngomong Jawa, Jancuk. Kalau pemain lokal, bukan real tapi yang katakanlah aneh atau lucu atau sekiranya biasanya atau punya ciri khas tertentu kalau mau main itu biasanya siapa atau apa antiknya lucunya gitu, uniknya? Randy. Ya, Rolas. Kenapa Rolas? Rawon mesti kacok kayak gini nggak ada, males mesti ngomel. Jadi guyon itu. Ya. Apa Opa ini cocok ya. Itu katalonya Surabaya itu antara Randy sama Cak Opan. Surabaya Safari. Saiki Ipan Jaya ambek Daya cocok. Wah ya, itu juga duet maut. Pemain anyar iki kita Hambali. Hambali ambek Arif kita cocok ya. Jadi di Persebaya itu biasanya ada 2 atau 3 pemain yang bersahabat, cocok, punya keunikan sendiri-sendiri di luar ataupun di dalam lapangan. Biar asing Jong Takpor ya rewel. Ada yang masih ingat Jong Takpor? Jong Takpor Sanfeli. Rewel ini. Rewel apa ya? Wah, dulu mien pas main yang apa di Stama ya, yang Tasikmalaya. Iya. Kan dulu KFC waduh kota ya. Atau kan CFC gak mau KFC. Oh, berarti belum zamannya ayam geprek ini. Dorong. KFC itu kunen kota. Waduh, Pak Bemo pindah-pindah aku, waduh, Jong Takpor ya aku. Dan waktu itu baru online. Pengalaman yang kurang mengenakan atau dramatis itu kemana? Malang. Luar lapangan berarti ya? Ya di luar lapangan. Kalau di luar lapangan juga di dalam lapangan. Masih sih rukun-rukun tak masih semua. Ya, pokoknya dari dulu sampai sekarang ya. Itu. Dulu itu di Mitraku kan sing luar pulau yang Suwamati di saat itu dia. Haji Ibu. Pas ade main dipindah ning Makassar. Oh, apa ya? Manado lah. Itu. Maros. Oh, Persi Maros. Oh, sik sembilan zaman ben sik durung rukun-rukun Ya. kayak kajagan sama sekarang. Dulu kok tur di luar pulau ngeri. Pada Makassar barang itu dulu lah tambah ngeri. Orang sik terus belum rukun kan. Saiki kan baik. Berarti Cak Botong ini sudah pernah mengunjungi dari Aceh sampai Papua ya? Nah, dari begitu banyak stadion yang katakanlah di luar Jawa ya, ini ngomong di luar Jawa, yang paling terkesan stadion mana Cak Botong? Karena apa? Terkesan Entah itu lapangannya, entah itu stadionnya, fasilitasnya, atau ada hal-hal yang membuat Cak Botong tertarik stadion ini kok rasanya gimana gitu? selama ini saya di Balikpapan bagus semua. Yang baru? Yang baru Ya, Batakan. Batakan. Ya, San Siro-nya Indonesia.
Iya, kalau lainnya itu biasa sih. Pengalaman keseru gimana pengalaman keseru kemarin? Waduh seru. Karena Seru, sangat teman. jarang Seru, ya seru. bisa mendarat ke seru. Seru ya. Waduh pertama ke Surabaya ke Baik. nginap di Itu Pandang. Makassar. Makassar sih anu apa? Transit. Transit. Ada loro ning Jayapura. bukan Jayapura. Ambon, Sorong. Sorong, Manowari. Anu duduk Wanukari. Iya. Biak. Oh, Biak biasa. semalam. Agak semalam. Kan pesawatnya siang tok. Ya terus. Satu kali. Jadi dekat 20 menit tok. Seserui. Tapi naik pesawat. Pesawat. Yang akhir-akhir itu loh, sing dari biyen-biyen Pak kapal. Ya terus. 30 menit pas gitu. Pas main terakhir main di sana Ya. ya. Siang kan mainnya. Iya, jauh sekali. Lapangannya keras. Ya, main bagus ya ini. Mau kena uang, tembak ya kena uang. OPM. Maksudnya tembak itu OPM. gimana? Ini seru ini. Hutan. Kayak bukit. Iya. Pas pertama main, ya pas terakhir ya sekali itu. Ya pas geger-geger ya, aduh medeni ya. Maka dari Sawang sana malamnya Mas ini pas tukaran tentara dengan polisi. Waduh, rame. Tapi di Papua ataupun di Seru itu ada cerita yang saya pernah dengar dari teman-teman di Karangayam. Di sana dulu mungkin tidak betul ingat dulu ya. Dulu sering ada dalam tanda kutip para pemain beli obat. Iya, obat apa itu? Nah, ini semut. menarik. Sarang semut. Obat kuat. Sarang semut. Apakah masih ada penjualnya? Sarang semut itu. Itu obat apa? Itu sangat terkenal di Iya. teman-teman di Karangayam dulu bahwa kalau ke sana itu beli obat. Mbah Mat senengane iku Nah, jenenge. Mbah Mat ya sedang Senengane iku. Main karo aku. Karo bisa Mbah Mat. Gini, lagi Cak Botong dari yang paling baru aja harapannya untuk kompetisi yang akan datang ini kan ini rencananya September sepertinya mau mulai. Harapannya apa sih ke secara umum lah. Ya, semoga sepak bola ini tambah maju ya. Dari wasit, dari pengurusnya. Apa? Yang lebih baik lagi dari kemarin-kemarin. Semoga sepak bola Indonesia itu gak menurun sekarang ya, tambah naik. Dari kita kompetisi yang biasa ditata yang lebih bagus lagi. Terus pesan-pesan untuk Persebaya yang mau 93 tahun, singkat aja, sama pesan untuk bonek untuk kedepannya kayak apa? Semoga selanjutnya Persebaya semakin vegetasi ya, selalu berjaya dan tambah meningkat ya. Untuk bonek semoga tambah kompak, tambah royalitas neng tim Persebaya. Gitu ya. Oke. Ngobrol tendangan laser episode 1 saya akhiri sekian. Kita bisa jumpa lagi nanti dengan siapapun yang akan kena tendangan teleser dari saya Bimo Warkop dan Cak Bodong. Terima kasih. Salam satu nyali. Wani.